Selamat pagi Bapak Ibu. Berita Jumat, kami akan menyampaikan berita Jumat untuk kita hari ini. Bapak Ibu sidang Jumat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita Jumat Minggu 19 September 2001 adalah sebagai berikut. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan satu kali, yaitu secara visual melalui rekaman dan disiarkan pada pukul 8 WIB. Ibadah secara virtual elektronik dapat diikuti melalui siaran TV kabel, BTV Group, YouTube GKM Maranatha, dan Radio Batuah FM 103,1 MHz. Kegiatan ibadah kategori ibadah rumah tangga, syukuran, dan ibadah lainnya bisa dilaksanakan secara terbatas, termasuk ibadah duka cita, kematian dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah model 1 versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha Buntuk melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntuk, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Berita Jumat versi cetak sudah tersedia, terbatas bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan. Dipersilakan berkoordinasi dengan ketua lingkungan masing-masing atau langsung ke sekretariat BPH Majelis Jemaat. Kolekte ibadah Minggu
bisa ditulis nama dari keluarga dan sebagainya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua, diakun, bendahara lingkungan masing-masing atau sekretariat BPH. Berita tambahan, pelayanan jemaat pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya seperti baptisan kudus, pernikahan dan lain-lain dihimbau untuk melaksanakannya agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegah COVID-19 di lingkungan Gereja Maranatha. 2. Ibadah tatap muka gereja untuk sementara masih tetap ditiadakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 3. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 4 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Agus Nupi Atiance STH Liturgus Bagiana SE. Demikian berita Jumat untuk kita sekalian Minggu 19 September 2001 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita muji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 354. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan aku yang hilang bercelah. Bahana syukur terdengar seisi surga menggelegar. Kasih-Nya mencari darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Untuk menyambut votum dan salam tadi, marilah kita membuka pelengkap Kidung Jemaat nomor 39 bait 1 dan 3. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuni
doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah padamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai dengan 20. Yang akan saya bacakan demikian. Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 20 dengan perikop nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil dan menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Untuk menyambut pembacaan Alkitab, jemaat kita membuka nyanyian Kidung Jemaat nomor 55, bait pertama, Ya Sumber Kasih Roh Kudus, dan seterusnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Pendeta Agus Nopi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagian firman Tuhan bagi kita hari ini 19 September 2021 dari kitab Perjanjian Baru Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 37. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dengan kerendahan hati, kami memohon Tuhan bekerja, sehingga kami boleh memahami bagian firman Tuhan. Kami memohon ini semua hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 37
Ada dua perikop di sana. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Perikop yang kedua, siapa yang terbesar di antara para murid. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita yang tadi sudah kita baca dan simak bersama terdiri dari 2 perikop yang sepertinya bertentangan tema satu dengan yang lainnya. Karena dalam perikop yang pertama, untuk kali keduanya Yesus memberitahu melewati pengajarannya tentang penderitaannya yang ia sebut sebagai anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, yang akan dibunuh namun akan bangkit setelah 3 hari. Dan dalam perikop yang kedua, jauh dari apa yang disampaikan oleh Yesus tentang penderitaannya, tentang pengorbanannya yang ia beritahukan kepada murid-muridnya, pada bagian perikop yang kedua ini para murid malah mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan tentunya hal ini terjadi karena ayat 32 mengatakan para muridnya ini tidak mengerti dengan apa yang diajarkan oleh Yesus ketika ia mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, akan dibunuh, namun 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kemudian Yesus mempertanyakan apa yang mereka perbincangkan. Dan tentunya walaupun sepertinya bertentangan, rupanya apa yang disampaikan oleh Yesus pada bagian perikop pertama ini ia pergunakan untuk menjelaskan kepada para muridnya yang kala itu mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Karena sesungguhnya Yesus memberikan contoh nyata
pelayanannya, pengorbanannya, itu adalah bagian dari ketika Yesus mengatakan ayat 35, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Pelayan dari semuanya. Kata pelayan. Dan Yesus adalah pelayan pendamaian. Ia mengorbankan dirinya. Dan itu yang akan terjadi ketika ia memberitahukan untuk kali kedua kepada para muridnya. Walaupun mereka tidak mengerti dan mereka tidak mempertanyakan apa sesungguhnya maksud dari Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus mau supaya para muridnya memahami, mengerti bahwa supaya mereka tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri, supaya mereka jangan menganggap bahwa diri mereka lebih daripada yang lain. Karena tentunya semua murid ini mau menjadi yang terbesar, mau menjadi yang terdahulu, mau menjadi yang terdepan, mau menjadi yang terbaik. Bisa jadi sulit memberikan tempat untuk yang lain menjadi terdepan, menjadi terbaik, menjadi yang terdahulu. Hingga pada akhirnya Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkan anak itu di tengah-tengah mereka. Seorang anak kecil dijadikan sebagai contoh oleh Tuhan Yesus. Anak kecil yang dalam pandangan kita, mereka adalah anak kecil yang bisa jadi tidak berdaya. Anak kecil bergantung sepenuhnya dengan orang tuanya dan seterusnya. Dan anak kecil inilah yang kemudian dijadikan sebagai contoh oleh Yesus. Yesus memeluk anak itu dan sembari berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengutus Putra Tunggalnya Yesus Kristus, Dia yang adalah anak manusia, mengorbankan dirinya, dan itu adalah pelayanan terbesar. Karena memang Yesus adalah pelayan pendamaian, memberikan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita manusia. Dan tentunya karena kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani sebagai pelayan. Dan Tuhan Yesus mau murid-muridnya juga demikian, menjadi pelayan. Dan tentunya itu tidak mudah, menjadi pelayan dengan menjadikan Yesus sebagai tolok ukur utama melayani, karena Dialah pelayan pendamaian yang memberi dirinya rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Sebagai manusia, memang bisa jadi kita berada pada posisi seperti murid-murid Yesus ini, ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi terkenal, ingin menjadi yang terdahulu, terdepan, terhebat, dan semua hal tidak salah dan lumrah kita ingin menjadi terbaik. Namun jangan sampai karena keinginan kita itu kita menghalalkan segala cara, menganggap orang lain menjadi saingan yang harus disingkirkan dengan apapun caranya. Karena sesungguhnya sangat jelas melewati bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan juga kita semua bahwa Dialah contoh, panutan sebagai pelayan yang sesungguhnya, mengorbankan diri dan hidupnya untuk menyelamatkan dan menebus kita. Memang tentu tidak mudah, dan kita sebagai manusia tidak bisa sepenuhnya seperti Yesus dalam pelayanannya. Namun paling tidak kita memandang kepada Tuhan Yesus, bagaimana hidupnya, bagaimana pengajarannya menjadi contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga memperlakukan satu sama lain
Tidak hanya ingin meninggikan diri kita, menonjolkan diri kita, merasa yang lain di bawah kita, tidak seperti kita, kitalah yang paling bisa, paling hebat, dan seterusnya. Dengan rendah hati, kita mengakui bahwa seperti anak kecil, sesungguhnya kita tidak punya daya kalau bukan karena Tuhan yang menguatkan kita. Sesungguhnya kita bergantung kepada Tuhan Allah yang memberikan kehidupan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, yang memberikan banyak hal dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Karena itu, biarlah melewati bagian firman Tuhan ini dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita ingin menyambut Tuhan Yesus karena kita mengasihinya, dan karena Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita. Ia yang menjadi panutan bagaimana melayani. Kita menyambut Dia. Demikian juga kita menyambut orang lain, menghargai orang lain, memperlakukan orang lain dengan hormat, dengan kasih, dengan menyadari bahwa kita memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan. Kita sederajat di hadapan Tuhan. Dan walaupun kita memiliki talenta yang berbeda, karunia yang berbeda, kita dipanggil, kita diutus, kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini dengan talenta karunia yang berbeda, hanya untuk satu tujuan, mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah pelayan pendamaian, contoh sebagai pelayan yang sudah melakukan pekerjaan besar, mengasihi, menyelamatkan, dan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus menolong menyertai kita menjadi pribadi seorang Kristen yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menyambut Ia dengan sukacita, dan itu terlihat nyata melewati kehidupan kita dengan sesama. Tuhan Yesus menopang, menyertai, dan memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Sebelum kita menaikkan doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa Kami, kita ucapkan bersama nanti. Bapa kami yang di sorga, Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk bagian firman-Mu yang Kau perhadapkan bagi kami. Terima kasih, Engkaulah pelayan pendamaian. Engkau menjadi contoh nyata, pelayan terbesar yang rela mengorbankan tubuh dan darah-Mu untuk menyelamatkan dan membebaskan kami. Engkau datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Engkau tidak menganggap dirimu lebih besar, namun Engkau memberi contoh bahwa Engkau rela meninggalkan kemuliaan, mengosongkan diri, menjadi serupa dengan manusia kecuali dosa, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Tolonglah kami supaya menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang menyadari bahwa kami tidak berdaya tanpa Tuhan yang mengaruniakan kehidupan, yang menguatkan kami dan memberkati kami. Tolonglah kami supaya kami juga menyadari bahwa sesungguhnya kami sepenuhnya bergantung kepada Tuhan saja. Bapa pengasih, dalam Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami, memampukan kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, sesuai dengan talenta karunia yang ada pada kami. Kami tetap menjadi pribadi yang rendah hati, menghargai, menghormati orang lain, tidak menganggap diri kami lebih hebat, lebih luar biasa daripada orang lain.
Karena memang kami memiliki talenta dan karunia masing-masing yang berbeda. Namun kami boleh menyadari bahwa Engkau sudah memanggil kami, Engkau mengutus kami, Engkau menempatkan kami dimanapun kami berada, dengan tujuan yang sama. Melewati hidup dan kehidupan kami tetap terus mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Bapa pengasih dalam Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk semua warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami memohon lawatan kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati apa yang menjadi rencana dan harapan masa depan. Perlengkapi kami sebagai orang tua, sebagai suami atau istri, sebagai anak, sebagai siapapun kami, dengan segala sesuatu yang baik, sehingga kami boleh hidup di dalam kasih damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kami. Kami boleh saling mendoakan dan menguatkan, dan dalam tugas tanggung jawab kami selanjutnya, dalam rencana harapan masa depan kami hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan dan keberadaan kami. Bapa pengasih, Allah kami yang hidup dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersyukur atas pertambahan usia, baik itu usia pernikahan ataupun kelahiran. Kami memohon lawatan kasih berkat Tuhan tetap senantiasa Tuhan beri, nyatakan dalam hari hidup selanjutnya. Biarlah mereka senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Kami mendoakan bagi yang sakit, berbeban berat, orang tua lanjut usia, atau siapapun. Kami memohon Tuhan juga berkenan melawat, menyertai dan memberkati. Kami berdoa untuk semua gereja dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan yang topang, Tuhan yang kuatkan, sehingga tetap terus menyatakan kemuliaan Allah, memberitakan Injil dimanapun berada. Dan kami yakin percaya kasih karunia Tuhan pun dinyatakan dalam kehidupan semua jemaat-Mu. Berkati kehidupan bangsa negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami. Walaupun ada begitu banyak permasalahan, pergumulan, kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya bisa diatasi, segala sesuatunya bisa terlewati. Kami tetap memohon pemulihan dan penguatan daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami yang jadi. Ini doa harapan kami. Semua kami percayakan di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelumnya, dengarkanlah nas. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukurlah sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa. Dengan bersukacita dan sukarela hati, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Allah, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu pada dunia ini, terutama meneguhkan, penguatkan iman kami, umatmu,
Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Nyanyian Kidung Baru nomor 196 akan mengiringi kita untuk memberikan persembahan Ku Beroleh Berkat, bait pertama sampai persembahan selesai diedarkan. Kita akan mengingatkan pengakuan iman kita. Oleh karena itu, jemaat dimohon berdiri. Marilah kita dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan nyanyian haleluya 3 kali. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.